wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan 7, yaitu dengan saya. Di pertemuan 7 kali ini kita akan membahas beberapa materi yang mengenai tentang eliksir, atau akan memperjelas beberapa yang bersangkut pautan dengan si eliksir. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, saya akan membacakan yang pendahuluan, yaitu pertama ada beberapa data yang mengenai si pemateri, yaitu saya sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aulia Nadila dengan nomor NIM 1904039. Saya berasal dari lokal A. Untuk mata kuliah yaitu formulasi sediaan semi solid. Untuk dosen pengampu yaitu Bapak Yahdian Rasyadi M.Fam APT. Saya berasal dari Kefarmasian Universitas Perintis Padang. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada istilah kelarutan menurut Farmakope Indonesia. Jadi, istilah kelarutan menurut Farmakope Indonesia yaitu yang pertama itu ada sangat mudah larut, yaitu jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat yaitu kurang dari 1. Kalau mudah larut 1 sampai 10, larut 10 sampai 30, agar suka larut 30 sampai 100, suka larut 100 sampai 1000, sangat-sangat sukar larut yaitu 1000 sampai 10.000, praktis tidak larut itu lebih dari 10.000. Nah, sebelum masuk ke materinya, kita tuh harus tahu apa sih eliksir itu. Jadi, eliksir itu teman-teman adalah kelarutan oral yang mengandung etanol 90% yang berfungsi sebagai konsolven atau pelarut yang untuk mempertinggi kelarutan suatu obat. Eliksir itu merupakan sediaan berupa larutan yang mempunyai rasa dan bau sedap serta mengandung zat tambahan seperti gula atau zat pemanis lainnya, zat pewangi dan pengawet. Nah, sedangkan dalam arti lain, eliksir itu juga dapat diartikan sebagai sediaan jernih dan manis yang merupakan larutan yang mengandung hidroalkoholik terutama untuk pemakaian oral serta biasanya itu beraroma. Nah, kita kan sudah tahu apa itu eliksir. Nah, komponen eliksir yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama ada zat aktif. Zat aktif itu yaitu adalah zat utama atau zat berkhasiat dalam sediaan eliksir. Yang kedua itu adalah pelarut. Pelarut merupakan cairan yang dapat melarutkan zat aktif atau biasa disebut sebagai zat pembawa. Nah, pelarut utama yang digunakan yaitu biasanya ada etanol karena untuk mempertinggi suatu kelarutan pada sediaan si eliksir. Yang ketiga ada pemanis yang merupakan zat tambahan untuk memberikan rasa manis pada eliksir. Dan ditambahkan gliserol, sorbitol atau propylenglikol sebagai zat ganti daripada gula atau sukrosa. Yang keempat yaitu ada zat penstabil. Zat penstabil itu merupakan zat tambahan untuk menjaga keseimbangan eliksir. Nah, ada pengawet-pengawet. Apa sih pengawet itu? Jadi pengawet itu adalah zat tambahan yang digunakan untuk menjaga agar eliksir itu dapat bertahan lama dan tetap stabil dalam penyimpanan yang lama. Eliksir itu biasanya kadar alkoholnya itu 10-12% yang berfungsi sebagai pengawet. Nah, kita kan tadi udah tahu beberapa materi tentang eliksir. Jadi, eliksir itu juga mempunyai ciri khas. Yang pertama, eliksir itu mengandung alkohol 5-24% dan rasanya itu manis tapi tidak semanis sirup. Nah, warna pada eliksir itu biasanya sesuai dengan aromanya. Nah, setiap sediaan itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi, kelebihan dari eliksir yaitu mudah ditelan dibandingkan tablet, kapsul maupun pil, sehingga eliksir ini banyak disukai oleh anak-anak, bayi maupun yang lanjut usia. Nah, pada eliksir ini rasa dan baunya itu menyenangkan, dan pada eliksir absorpsinya itu lebih cepat karena telah terbentuk pada sediaan yang cair, tidak mengalami proses penghancuran atau disintegrasi maupun kelarutan yang seperti tablet, pil ataupun kapsul, karena bentuk sediaannya itu cair. Dan eliksir itu mengurangi resiko terjadinya iritasi pada lambung, larutannya itu jernih dan tidak perlu dikocok lagi. Nah, itu tadi kelebihannya. Kita sekarang ngebahas tentang kekurangan dari si eliksir. Tapi si eliksir ini dari segitu banyak kelebihannya, dia tuh tidak baik untuk anak-anak karena dia mengandung alkohol dan dia tuh mengandung bahan yang mudah menguap sehingga harus disimpan di dalam botol gelap dan jauh dari sumber api. Karena si eliksir itu harus dijauhkan dari sumber api, dia itu punya kemasan botol, wadah botol yang biasanya itu
Kalau kita lihat dia itu berwarna coklat agak gelap gitu. Nah, itu yang biasanya dipakai oleh sediaan eliksir. Dan dari situ, dari wadah itu dia sudah dilapisi anti semacam cahaya matahari agar tidak gampang nembus di wadah itu. Nah, apa sih perbedaan eliksir dengan sirup? Jadi perbedaan dari eliksir dan sirup yaitu eliksir dia menggunakan etanol sebagai pelarut utama, yang dimaksudnya itu adalah untuk mempertinggi kelarutan suatu obat. Tapi kalau sirup itu digunakannya itu seperti kayak Aquades sebagai pelarut utama untuk bahan aktif yang larut dalam air. Tapi kalau misalnya tidak larut, maka air itu akan dicampurkan oleh alkohol. Jadi campuran air dengan alkohol. Nah, yang kedua itu ada jika dibandingkan dengan sirup, eliksir itu kurang manis dan kurang kental karena dia mengandung gula dengan kadar yang sangat rendah, sehingga kurang efektif untuk menutupi rasa yang tidak enak. Nah, yang selanjutnya itu ada eliksir itu biasanya berupa hidroalkoholik sehingga lebih mudah dibuat menjadi larutan untuk bahan-bahan yang larut dalam air maupun yang larut dalam alkohol. Nah, karena itu dari sisi pembuatan eliksir saja itu sudah lebih sederhana dibandingkan sediaan sirup. Selanjutnya ada eliksir, itu konsentrasi yang biasa digunakan itu 10% sampai 12% alkohol, merupakan self preserving sehingga tidak perlu ditambahkan lagi antimikroba. Baiklah, kita lanjut saja ke materi berikutnya, yaitu di mana ada pengujian pada eliksir. Nah, jadi sediaan eliksir ini sangat membutuhkan pengujian agar dia dapat diuji kelayakannya atau dia dapat lolos. Nah, kalau misalnya dia sudah lolos, itu arti kata sediaan eliksir ini sudah bisa digunakan pada pasien. Nah, baiklah, ada beberapa pengujian yang harus dilewati pada sediaan eliksir dan itu wajib. Nah, kita langsung saja masuk ke materinya. Baiklah, yang pertama itu ada pengujian organoleptis, di mana pengujian itu adalah prinsipnya menguji bau, warna, dan rasa dengan menggunakan alat indera yang tujuannya untuk mengetahui kesesuaian produk akhir dalam hal bau, rasa, dan warna dengan bahan-bahan yang sudah digunakan pada proses formulasi. Metode pada pengujian ini yaitu misalnya bau, itu membandingkan bau dari produk akhir apakah sesuai dengan bahan pemberian aroma yang digunakan. Rasa yaitu membandingkan rasa dari produk akhir apakah sesuai dengan rasa yang diberikan. Sedangkan warna itu mengamati warna dari produk akhir apakah warna yang kita berikan itu sudah sama dengan warna yang sudah jadi. Penafsiran pada pengujian ini yaitu bau, aroma, dan rasanya itu manis, serta warnanya biasanya mengikuti pada aroma yang sesuai dengan bau dan aroma itu sendiri di sediaan eliksir. Yang kedua itu ada pengujian kejernihan, di mana pengujian kejernihan ini mempunyai prinsip yang membandingkan kejernihan produk akhir dengan aquates atau pelarut yang digunakan dengan tujuan untuk mengetahui kejernihan larutan dan mengetahui apakah masih ada bahan-bahan yang belum terlarut di dalam sediaan. Lalu metode pada pengujian ini misalnya dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi yang masing-masing itu larutan 1G dan larutan pembandingnya itu diisi dengan sampai berisi 40 ml. Lalu bandingkan kedua isi tabung itu. Setelah 5 menit dengan latar belakang, pengamatan dilakukan di bawah cahaya yang diskusinya itu tegak lurus di arah bawah tabung reaksi. Nah, penafsiran itu pada pengujian ini yaitu suatu cairan dapat dinyatakan jernih jika kejernihannya itu sama dengan air atau pelarut yang digunakan. Lalu yang selanjutnya ada pengujian pada pH. Farmakopeia Indonesia edisi 4 halaman 1039 sampai 1040. Alat biasa yang digunakan adalah pH meter. Tujuannya untuk mengetahui pH sediaan yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Prinsip dari pengujian ini yaitu pengukuran pH cairan uji menggunakan pH meter yang telah dikalibrasi. Nah, penafsirannya pH sesuai dengan spesifikasi formulasi sediaan yang disesuaikan dengan sediaan yang telah dibuat tadi. Lanjut kita masuk ke pengujian kelarutan.
Pengujian kelarutan itu tujuannya untuk mengetahui perbedaan kelarutan suatu zat dalam pelarut organik yang berbeda. Alat pada pengujian ini biasanya yang digunakan itu adalah prinsipnya mengetahui tingkat kelarutan suatu zat, lalu penafsiran hasilnya yaitu kelarutan dikenal dengan istilah pelarut atau telarut. Pelarut akan melarutkan zat yang sifatnya sama seperti pelarut. Lanjut kita masuk ke pengujian stabilitas. Tujuan pada pengujian stabilitas itu untuk mengetahui rancang formulasi, cara pembuatan, serta evaluasinya bagaimana. Nah, alat yang biasa dipakai itu adalah kinetic chamber, yang dimana prinsipnya mampu menentukan tingkat reaksi, penguraian, dan penerangan faktor temperatur. Lalu ada namanya penempatan viskositas atau pengujian viskositas. Pada pengujian ini dia mempunyai tujuan yang dimana untuk mengetahui harga viskositas suatu sediaan, yang dimana alat biasa dipakai yaitu viskometer Hopler. Nah, pada viskometer Hopler ini biasanya prinsipnya untuk mengukur kecepatan bola jatuh melalui cairan dalam tabung pada temperatur tetap. Jadi jaraknya itu dihitung sepersekian detik atau menit. Penafsirannya itu adalah viskositas cairan itu dihitung dengan rumus N sama dengan B P1 dikurang P2 dikali T. Nah, keterangannya itu N adalah viskositas cairan, B itu adalah konstantan bola, P1 biasanya itu bobot jenis bola, P2 yaitu bobot jenis cairan, yang T yaitu adalah waktu yang dibutuhkan bola untuk menempuh suatu jarak. Jadi bola itu jatuh itu pasti dihitung jaraknya itu berapa. Lalu ada penempatan pada bobot jenis atau pengujian pada bobot jenis. Nah, tujuannya itu untuk menjamin sediaan yang memiliki bobot jenis untuk spesifikasi produk yang akan dibuat. Jadi sediaan yang akan dibuat akan menggunakan pengujian bobot jenis. Prinsipnya itu untuk membandingkan bobot zat uji di udara terhadap bobot air dengan volume dan suhu yang sama. Di penafsiran pengujian ini, penafsiran hasilnya itu hitung bobot jenis cairan menggunakan rumus DT sama dengan W3 dikurang W1 lalu dibagi dengan W2 dikurang W1. Nah, keterangannya DT itu untuk bobot jenis pada suhu T, yang W1 itu untuk bobot piknometer kosong, W2 itu bobot pikno lalu berisi air suling, sedangkan W3 yaitu bobot piknometer ditambah dengan cairan. Lalu kita ada namanya uji kebocoran. Jadi uji kebocoran pada sediaan itu sangat penting. Lalu tujuannya itu untuk memeriksa keutuhan kemasan atau wadah untuk menjaga sterilitas dan volume serta kestabilan pada suatu sediaan obat. Prinsipnya itu untuk cairan bening tidak berwarna, wadah takaran tunggal yang masih panas setelah selesai disterilkan itu dimasukkan ke dalam larutan yang metilin biru 0,1% aja. Jika misalnya ada kebocoran, maka larutan metilin biru itu akan masuk ke dalam karena perubahan tekanan di luar dan di dalam wadah tersebut, sehingga larutannya itu akan berwarna seperti biru karena pengaruh dari metilin biru tadi. Untuk cairan yang berwarna itu dilakukan pada posisi terbalik. Jadi wadahnya itu dibalik. Pada wadah takaran tunggal itu ditempatkan di atas kertas atau kapas. Jika terjadi kebocoran, maka kapas atau kertas saring itu dia akan basah. Nah, jadi pada hasil sediaan itu dia jika memenuhi syarat larutan dalam wadah tidak menjadi biru atau kertas serta saringan atau kapasnya itu tidak basah, berarti dia telah lulus uji atau sudah layak untuk dikonsumsi pada pasien. Sekian materi dari saya mengenai tentang eliksir. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Lalu buat kalian yang ingin mendalami dunia kefarmasian, silakan up dan bergabung di Fakultas Kefarmasian. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.